Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Bu. Siap untuk mengikuti proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Siap, Bu. Ibu. Oke. Nah, Ibu share screen dulu ya, materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apakah media pembelajarannya sudah terlihat, anak-anak? Bu. Oke. Nah, sebelum Sudah, kita Ibu. memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, Ibu minta kepada Risti untuk memimpin proses pembacaan doa kita pada pagi hari ini. Ya, kembalilah kita menurut agama dan kepercayaan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Risti telah memimpin doanya pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu Ibu bakal absen dulu nih siapa saja yang hadir pada pagi hari ini. Ardia Syakibila Nadir hadir, Hadir, Ibu. Risti Kurnia, Hadir, Ibu. Kartika Meilani, Meilani hadir, Hadir, Ibu. baik. Wulan, Wulan dan Kartika Meilani hadir, Hadir, Ibu. baik. Wulan, Wulandari, Hadir, Ibu. oke, hadir semua ya anak-anak Ibu pada pertemuan kali ini. Nah, topik pembelajaran kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari topik pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu subtema 2, tetapi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari subbagian pembelajaran 6. Nah, karena sebelumnya kita telah mempelajari pembelajaran yang kelima. Nah, nah, sebelum itu Ibu punya motivasi nih dari salah satu tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Ibu minta kepada Wulan untuk membacakannya. Baik, Ibu. Pemimpin sejati itu adalah senantiasa mau belajar dan bertumbuh dalam berbagai aspek. Kemajuan belajar tersebut ditunjukkan untuk dirinya dan rakyatnya. Ya, terima kasih Wulan telah membacakannya. Nah, motivasi pada pembelajaran hari ini itu tentang kepemimpinan, di mana seorang pemimpin itu harus senantiasa terus belajar dan bertumbuh dari berbagai aspek, karena seorang pemimpin eh, eh, harus menentukan keputusan yang baik untuk khalayak ramai. Nah, topik pembelajaran kita pada hari ini adalah nilai kepemimpinan. Nilai kepemimpinan itu Ibu membaginya menjadi 4 bagian. Ada beberapa sifat dari seorang pemimpin yang harus ada pada setiap pemimpin. Nah, yang pertama itu adalah sifat adil, di mana seorang pemimpin harus adil dalam mengambil keputusan tanpa memihak golongan tertentu. Yang kedua adalah jujur, di mana seorang pemimpin yang jujur akan mudah dipercayai oleh orang lain. Yang ketiga adalah bijaksana, di mana seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah berwawasan luas, di mana seorang pemimpin harus berwawasan luas sehingga dapat membuat keputusan dengan memperhatikan segala aspek. Nah,
Ibu bakal minta salah satu di antara kalian untuk membacakan sebuah teks, di mana teks ini masih berkaitan tentang nilai-nilai kepemimpinan. Ibu minta kepada Risti untuk membacakan teks cerita slide yang pertama. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia hidup lama bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilai yang selalu bagus, memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utama. Oke. Selanjutnya, Ibu minta kepada Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Bubut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung, Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida di belakang. Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida tak bergeming, dia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja, nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberi bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan, Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Oke, selanjutnya Ibu minta Wulan untuk membacakan teks slide terakhir. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya, Gugut. Aku tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan. Katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar. Tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan kita besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Dalam bentuk apapun, Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekadar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Oke, terima kasih Wulan telah membacakan teksnya. Baik. Nah, Ibu bakal tanya-tanya tentang berkenaan dengan teks yang telah kalian baca tadi. Nah, di sini Ida itu merupakan anak yang pandai atau tidak? Iya, Ibu. Ya. Nah, apakah mencontek dan memberikan contekan adalah perbuatan yang jujur? tidak Ibu. Tidak. Apakah korupsi dan mencontek
sama-sama mengambil hak orang lain? Iya, Ibu. Ya, Bu. Oke. Apakah Ida merupakan ketua kelas pada cerita tersebut? Iya. Iya, Bu. Oke. Ibu minta kepada Ardia untuk menjawab pertanyaan dari Ibu nih. Nah, Ibu mau nanya, siapa aja tokoh yang ada pada cerita tersebut? Ida dan Gugut, Bu. Oke, pintar. Selanjutnya, Ibu minta kepada Risti. Apa yang menjadikan alasan untuk membuat Ida tidak menyukai tindakan Gugut? Menurut Ida, menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur, bahkan dianggap sebagai korupsi kecil. Oke, terima kasih Risti. Benar sekali. Jadi di situ pada teks tersebut kita tahu bahwa mencontek dan memberikan contekan itu merupakan tindakan yang tidak baik dan tidak jujur. Nah, bahkan itu bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, di mana itu melanggar dari nilai-nilai kepemimpinan yang telah kita pelajari, yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian. Hmm, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Nah, di sini Ibu minta kepada kalian untuk em, menuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang nilai kepemimpinan yang baik dan patut untuk ditiru. Nah, syarat-syaratnya itu minimal satu paragraf dengan tema nilai kepemimpinan yang baik, dan nanti Ibu akan minta kepada kalian untuk mempresentasikannya di Zoom ini. Nah, ini merupakan tugas kelompok, di mana Ibu bakal membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang pertama, Ardia dan Kartika itu adalah kelompok satu, dan kelompok dua itu adalah Risti dan Wulan. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Bu. Oke. Ibu Ibu berikan waktu sekitar 5 menit untuk membuat karangan tersebut, dan nanti kalian akan mempresentasikannya di Zoom ini. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai untuk membuat karangan tadi? Sudah, Ibu. Oke, Ibu minta kepada kelompok kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya, hasil karangannya. Baik, Ibu. Saya ingin menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah orang yang bisa menghargai dan membantu teman-temannya. Pemimpin yang baik juga harus jujur, adil, dan berani. Saya selalu berusaha untuk menunjukkan sikap-sikap tersebut di sekolah dan di rumah. Saya suka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, dan paduan suara.
Di sana saya belajar banyak hal tentang kepemimpinan, bersama dan menyelesaikan masalah. Saya juga sering menjadi ketua kelas, ketua kelompok, dan ketua panitia. Saya senang bisa bertanggung jawab dan memberikan contoh yang baik ke teman saya. Saya berharap dengan menjadi pemimpin yang baik, saya bisa membawa perubahan positif bagi lingkungan saya. Oke, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa Risti ini merupakan orang yang sangat aktif ya, mulai dari mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka, dan paduan suara, dan juga dia belajar banyak hal tentang nilai-nilai kepemimpinan. Nah, karena kita sudah di akhir topik subtema 2, jadi Ibu punya tugas evaluasi di rumah, di mana kalian harus menjawabnya sejujur mungkin. Ingat ya, jujur, tidak boleh bohong. Nah, Ibu share dulu bentuk medianya seperti apa. Nah, di sini kalian harus menjawab dengan jujur tentang materi-materi apa yang kita pelajari selama 1 minggu ini. Nah, tuliskan apa saja yang kalian ketahui tentang kepemimpinan yang baik, contoh kepemimpinan yang kurang baik itu seperti apa, serta ciri-cirinya. Nah, di sini juga ada tugas refleksi diri, di mana kalian menuliskan apa saja sih yang kalian dapat pada topik subtema 2 ini. Paham anak-anak? Paham, Ibu. Oke, waktu pengumpulannya itu pada pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Jadi kalian masih bisa untuk mencari lebih dalam lagi tentang materi-materi kita sebelumnya. Baik, mungkin itu saja proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami nilai-nilai kepemimpinan sehingga kalian dapat mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan tersebut dan insya Allah akan berguna bagi kehidupan kalian. Nah, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kembali kepada Risti untuk memimpin pembacaan doa pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik, Ibu tutup proses pembelajaran kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.